Selamat datang di Farhana Asyarubi, Fani Eka Putri, dan Muhammad Rizky Ramadan Tutorials. Kali ini kita akan menunjukkan cara kerja dari sensor cahaya yang menggunakan software Proteus 8. Untuk rangka awalnya, kita buka terlebih dahulu aplikasi Proteusnya. Ya, ini adalah implementasi untuk rangkaian dari sensor cahaya. Dan ini adalah VCC-nya. Kita menggunakan VCC, lalu untuk resistornya di sini yang terhubung dengan VCC kita menggunakan 10 kilo ohm. Lalu di sini ada LDR. LDR itu Light Dependent Resistor dengan LDR value-nya untuk mengubah inputnya nanti, dan terhubung dengan groundnya, LDR-nya sendiri. Lalu untuk ada input LED 1, input LED 2, dan input LED 3 untuk warna merah, hijau, dan biru. Dan untuk resistor untuk terhubung dengan LED-nya di sini kita menggunakan 220 ohm. Untuk resistor terhubung dengan LED-nya, ketiganya sama menggunakan 220 ohm. Dan ini LED-nya, untuk LED 1 berwarna merah, untuk LED 2 berwarna hijau, dan LED 3 berwarna biru. Dan ketiga LED tersebut terhubung dengan ground, dan ini adalah virtual terminalnya. Ya, ini adalah output selanjutnya selain LED. Di sini sensor cahaya menghasilkan suara. Ini untuk speakernya, dan kaki keduanya terhubung dengan groundnya. Ya, kita lihat untuk tabel kemungkinannya. Di sini ada input, kondisi cahaya, dan output yang akan dihasilkan. Jika inputnya kurang dari 300, maka kondisi cahaya yang akan dihasilkan di sini terang. Dan untuk outputnya sendiri, LED yang akan menyala berwarna merah dengan speakernya berkekuatan 300 Hz. Dan kemungkinan keduanya, jika inputnya diberikan 301 sampai dengan atau sama dengan 600, maka kondisi cahayanya akan redup dan output yang dihasilkan pada LED-nya berwarna hijau dengan kekuatan speakernya 600 Hz. Dan kemungkinan ketiga, jika input yang diberikan 601 sampai dengan atau sama dengan 900, maka kondisi cahaya yang dihasilkan yaitu gelap dengan output LED-nya berwarna biru dan speaker berkekuatan 900 Hz. Ya, langsung kita kembali lagi ke software Proteusnya. Lanjut kita lihat untuk source code-nya atau pemrogramannya. Di sini untuk LDR pin-nya, input LDR pin-nya, lalu ada LDR value-nya untuk pengaturan dari inputnya di input ke 0, lalu untuk LED berwarna merah di input ke 5, pin mode ke 5, dan input untuk LED warna hijaunya di ke-6, biru ke-7, dan untuk speakernya ke-4. Untuk void setupnya di sini untuk serial begins-nya kita menggunakan 9600. Lalu ada pin mode untuk LED berwarna merah sebagai outputnya, begitupun LED berwarna hijau dan berwarna biru, dan tone dari keluaran speakernya nanti. Dan untuk input LDR value-nya di sini
adalah analog read. Dengan delay di sini kita menggunakan 100. Nah, jika LDR value-nya yang kita berikan kurang atau sama dengan dari 300, maka output atau LED yang menyala adalah lampu yang berwarna merah. Dengan output speaker berkekuatan 300 Hz. Dan selanjutnya, jika light dependent resistornya kita berikan value nilai atau nilainya lebih atau sama dengan dari 301 dan kurang atau sama dengan dari 600, maka output LED yang akan dihasilkan adalah yang berwarna hijau dengan output speaker tone-nya berkekuatan 600 Hz. Dan kemungkinan ketiganya, jika LDR value-nya yang diberikan yaitu lebih atau sama dengan dari 601 dan kurang atau sama dengan dari 900, maka output LED yang akan menyala berwarna biru dengan output tone speakernya berkekuatan 900 Hz. Langsung kita running aja atau kita jalankan untuk melihat hasilnya. Ya, ini virtual terminal yang muncul, dia kotak dialog dari virtual terminalnya. Nilainya di sini 282, itu berarti kurang dari 300, maka sesuai dengan tabel yang tadi diberitahukan dan dari kode yang kita program tadi, maka output LED yang menyala adalah berwarna merah. Dengan kekuatan speakernya sendiri 300 Hz. Ya, ini LED yang menyala berwarna merah. Dengan LDR value 282. Ya, ini bisa didengarkan untuk suara tone-nya. Dan selanjutnya kita ganti LDR value-nya. Ya, sudah bisa dilihat perubahannya di sini. LDR value yang kita berikan adalah 326. Itu berarti lebih dari 300, maka output LED yang akan menyala adalah berwarna hijau dengan tone speaker yang dihasilkan 600 Hz. Bisa dilihat perbedaan suara dari speakernya dari sebelumnya dan yang sekarang, kemungkinan kedua. Selanjutnya kita ganti lagi LDR value-nya. Ya, sudah bisa terlihat pergantiannya karena sudah lebih dari 600. Nah, di sini untuk LDR value-nya kita berikan 780. Maka output LED yang menyala berwarna biru dan output tone speakernya berkekuatan 900 Hz. Bisa dilihat perbedaan suaranya dari kemungkinan 1, 2, dan 3.
Dan ini adalah skematik dari rangkaian sensor cahayanya. Kotak yang berwarna kuning ada Arduino-nya, dan garis di atas kotak berwarna kuning atau Arduino ada garis, itu menggambarkan untuk VCC-nya. Lalu di bawah VCC terhubung dengan resistor 10 kilo ohmnya dan terhubung juga dengan like dependent resistor atau LDR-nya. Lalu untuk Arduino-nya sendiri terhubung dengan virtual terminal kotak biru di bawah Arduino-nya dan terhubung dengan outputnya yaitu LED dan speaker. Untuk resistor yang digunakan di sebelum LED dan speaker digunakan 220 ohm, lalu terhubung dengan ground. Dan selanjutnya ini adalah gambar flowchart-nya, di mana langkah awalnya mulai, lalu kita men-setup inputnya, ada nilai LDR atau LDR value, LED berwarna merah, hijau, biru, dan speaker sebagai outputnya. Di sini jika input yang diberikan adalah kurang atau sama dengan 300, maka hasilnya adalah lampu yang menyala berwarna merah dengan output speaker 300 Hz sesuai dengan apa yang ada di source code dari Proteus 8-nya. Dan jika input yang diberikan lebih atau sama dengan dari 301 dan kurang atau sama dengan dari 600, maka output LED yang akan menyala adalah yang berwarna hijau dan speakernya mengeluarkan 600 Hz. Dan kemungkinan ketiganya jika input yang diberikan sama dengan atau lebih dari 601 dan atau kurang atau sama dengan dari 900, maka output LED yang akan menyala berwarna biru dengan speaker 900 Hz. Ya, cukup sekian penjelasan dari kami tentang rangkaian sensor cahaya menggunakan software Proteus 8. Sampai ketemu di lain waktu.